Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mutia Rahmadani dengan nomor induk mahasiswa 20 4564499-TP-12744. Halo teman-teman semua, selamat datang di presentasi EGPP saya. Jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang jurnal yang telah saya pilih. Jurnal yang saya pilih berjudul Protein Degradation and Structure Changes of Beef Muscle During Superchilled Storage. Nah, berikut ini merupakan peta materi dari materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada material dan metode, yang ketiga ada pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penyimpanan superchilled terhadap degradasi protein pada otot sapi dan hubungannya dengan perubahan struktur pada otot sapi. Kemudian ada kelunakan daging. Nah, kelunakan daging ini dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama yaitu tingkat perubahan struktur otot, dan yang kedua yaitu degradasi protein myofibrilar dan sitoskeletal. Kemudian, kelunakan daging ini dapat dinilai berdasarkan nilai Werner-Bratzel Shear Force atau WBSF. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada superchilling. Superchilling merupakan sebuah proses di mana suhu dari produk makanan itu diturunkan menjadi 1 hingga 2 derajat Celcius di bawah suhu awal titik Q. Nah, superchilling ini efektif untuk daging dan ikan. Kemudian ada protein desmin dan troponin T. Nah, protein desmin merupakan protein filamen intermediate IF utama yang terlokalisasi di bagian pinggir Z-disc pada otot rangka. Nah, protein desmin ini berkontribusi pada pemeliharaan integritas struktur sel otot. Protein desmin juga menjadi penghubung antar satu sarkomer dengan sarkomer lainnya dan dengan membran sel. Nah, ini disinilah letak dari protein desmin. Kemudian yang selanjutnya ada protein troponin T. Protein troponin T itu merupakan protein struktural pada serat otot lurik. Nah, protein troponin T ini tergabung dalam troponin kompleks yang merupakan bagian dari filamen tipis pada kontraktil apartus. Kemudian, peran dari troponin T yaitu sebagai pengikat kompleks troponin pada tropomiosin. Jadi ini ada gambar troponin T yang disimbolkan dengan TNT yang berada dalam troponin kompleks. Nah, kedua protein ini, yaitu protein desmin dan protein troponin T ini, dapat terdegradasi oleh myokalpain. Nah, yang selanjutnya yaitu kalpain. Apa itu kalpain? Kalpain merupakan enzim protease utama yang terlibat dalam pengempukan daging dan memiliki aktivitas yang tergantung pada CA2+. Nah, sistem proteinase utama dari kalpain ini yaitu myokalpain dan M-kalpain. Dampak dari degradasi protein akibat aktivitas kalpain yaitu pergeseran sarkomer dan kerusakan serat otot yang mengakibatkan meningkatnya kelunakan pada daging. Selanjutnya ada oksidasi protein. Oksidasi protein merupakan peristiwa modifikasi ikatan kovalen pada protein, baik yang diinduksi secara langsung oleh senyawa ROS atau oksigen reaktif, maupun secara tidak langsung oleh produk-produk sekunder dari keadaan stres oksidatif. Kemudian ada contoh dari radikal pengoksidasi yang menyebabkan oksidasi protein, yaitu radikal hidroksil, radikal peroksil, dan radikal alkoksil. Kemudian terjadinya oksidasi protein pada bahan pangan ini ditandai dengan terbentuknya senyawa karbonil. Kemudian dampak dari oksidasi protein yaitu dapat menurunkan kerentanan substrat protein myofibrilar terhadap aktivitas proteolitik sehingga menghambat kelunakan pada daging. Meskipun demikian, tetap masih terdapat protein yang dapat terdegradasi oleh enzim kalpain. Kemudian, akibat suhu yang rendah, maka oksidasi protein ini juga akan menurun. Selanjutnya ada material dan metode.
Yang pertama yaitu persiapan. Jadi daging sapi yang digunakan ini berasal dari 4 sapi pejantan luksi persilangan Cina usia 18 hingga 24 bulan yang disembelih secara manusiawi mengikuti standar nasional Cina. Kemudian akan dilakukan pengemasan dan penyimpanan. Jadi pada penelitian ini dilakukan 3 jenis penyimpanan. Yang pertama yaitu traditional chilling atau pendinginan, di mana steak akan disimpan pada suhu 2 derajat Celcius. Nah, penyimpanan ini hanya dilakukan hingga minggu ke-8 karena jumlah mikrobianya telah mendekati pembusukan. Yang kedua yaitu ada penyimpanan super chilling, di mana steak disimpan pada suhu minus 4 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga yaitu ada penyimpanan conventional freezing, di mana steak akan disimpan pada suhu minus 18 derajat Celcius. Nah, dari sapi yang disembelih tadi diambil loin per sapinya, kemudian dipotong menjadi 10 sampel steak setebal 2,54 cm. Kemudian akan diambil 9 steak untuk dikemas dan 1 steak untuk tidak dikemas dan akan dilakukan pengujian pada minggu ke-0. Kemudian akan disimpan 9 steak tersebut pada 3 jenis penyimpanan secara acak. Kemudian yang terakhir yaitu ada pengamatan perubahan struktur dan protein daging pada penyimpanan minggu ke-0, 4, dan 8, dan 12. Nah, kemudian ada uji WBSF. Jadi pada uji WBSF ini, sampel setelah disimpan akan dikemas di dalam kantong polietilen dan akan dipanaskan pada water bath suhu 80 derajat Celcius hingga suhu internalnya mencapai 70 derajat Celcius. Kemudian akan dilakukan pendinginan dan penyimpanan steak pada suhu 2 derajat Celcius hingga semalaman. Kemudian akan dilakukan pemotongan steak sejajar dengan serat daging menjadi sampel kolumnar yang berbentuk silinder dengan diameter 1,27 cm. Nah, masing-masing stick ini akan menghasilkan 6 kolumnar. Kemudian akan dilakukan pengukuran nilai WBSF dengan mesin analisis tekstur stable microsystem dengan HDP pisau BSW. Kemudian nilai WBSF yang diperoleh dalam satuan Newton dan diperoleh dari rata-rata sampel kolumnar setiap sticknya. Kemudian ada tahap persiapan protein myofibrilar. Jadi diambil 0,5 gram sampel daging sapi. Kemudian dilakukan penghomogenisasian dalam 5 ml buffer ekstraksi dingin dengan homogenizer pada kecepatan 15.000 RPM sebanyak 2 sesi. Dengan per sesinya itu selama 30 detik. Kemudian akan dilakukan pensentrifugasian homogenat pada 15.000 G selama 40 menit dan akan dilakukan pembuangan supernatan. Kemudian akan dilakukan pencampuran pelet hasil sentrifugasi dengan 5 ml larutan garam standar dan dihomogenisasikan. Kemudian akan dilakukan pensentrifugasian homogenat pada 2000 kali G selama 10 menit dan pembuangan supernatan kembali. Kemudian pencampuran dan pensentrifugasian pelet dengan pengulangan 2 kali dengan menggunakan larutan garam standar. Nah, kemudian pelet terakhir akan disuspensikan dalam 20 milimolar buffer fosfat. Kemudian akan dilakukan penentuan konsentrasi protein myofibrilar dengan BCA protein assay kit, konsentrasi protein myofibrilar 2 dan 8 mg per mililiter dengan 20 milimolar buffer fosfat yang akan digunakan untuk pengukuran kandungan karbonil, protein, dan Western blotting. Yang pertama ada persiapan, yaitu diambil aliquot dari 8 mg per mililiter larutan protein myofibrilar. Kemudian penambahan buffer sampel dengan pemanasan pada suhu 95 derajat Celcius selama 5 menit. Kemudian sampel akan didinginkan dan disimpan dalam lemari es bersuhu minus 80 derajat Celcius hingga pengukuran Western blotting ini dimulai. Kemudian tahap yang selanjutnya yaitu pengujian menggunakan SDS Page. Yang pertama yaitu pengisian gel dengan 20 mikrogram protein troponin T dan 32 mikrogram protein desmin. Kemudian penanda protein standar sebanyak 6 mikroliter digunakan untuk menentukan berat molekul protein. Kemudian akan dioperasikan gel susun pada tegangan 80 volt selama 30 menit dan gel pemisah pada tegangan 120 volt.
Kemudian akan dilakukan pemindahan troponin T dan desmin dari protein target ke membran PVDF oleh sistem mini protean 2 pada tegangan konstan 90 volt selama 90 menit pada suhu 4 derajat Celcius. Kemudian akan dilakukan penghentian membran elektroblood. Kemudian, membran akan diinkubasi selama semalaman pada suhu 4 derajat Celcius dalam antibodi primer antitroponin T monoklonal 1:500 yang telah diencerkan dan pada antibodi primer antidesmin monoklonal 1:500 yang telah diencerkan di TBST dengan pengocokan lembut. Kemudian, membran akan dicuci sebanyak 3 kali dengan buffer TBST masing-masing selama 5 menit. Kemudian, membran akan diinkubasi selama 2 jam pada suhu kamar dengan antibodi sekunder terkonjugasi IgG HRP kambing antitikus pada pengenceran 1:5.000 dalam buffer TBST. Kemudian, akan dilakukan pencucian kembali membran dengan TBST sebanyak 3 kali. Perlakukan membran dengan reagen ECL. Kemudian, membran dipindai secara elektronik menggunakan sistem pencitraan HEM.MP. Kemudian, akan dilakukan pengukuran intensitas pita dengan perangkat lunak quantity one. Selanjutnya ada uji aktivitas kalpain. Nah, pada uji aktivitas kalpain ini ditentukan dengan menggunakan Calpain Activity Fluorometric Assay Kit. Jadi 100 mg jaringan otot diambil dan dihomogenisasikan dengan 100 mikroliter ekstrak buffer dan penginkubasian di atas es selama 20 menit dengan pengetukan sebanyak 2 kali. Kemudian akan dilakukan pensentrifugasian campuran pada 10.000 kali G selama 15 menit pada suhu 4 derajat Celcius. Kemudian akan dilakukan pengenceran 80 mikroliter supernatan dengan 85 mikroliter buffer ekstraksi dalam tabung baru di atas es. Kemudian akan dilakukan penambahan 10 mikroliter 10 kali buffer reaksi dan 5 mikroliter substrat kalpain ke masing-masing tabung dan penginkubasian pada 37 derajat Celcius selama 1 jam dalam kondisi gelap. Kemudian akan dilakukan pendeteksian sampel menggunakan microplate reader dilengkapi dengan filter eksitasi 400 nanometer dan filter emisi 505 nanometer. Aktivitas kalpain ini dinyatakan sebagai unit fluorometrik reaktif atau RFU per 100 mg otot. Kemudian ada uji kandungan karbonil. Nah, uji kandungan karbonil ini dihitung menggunakan 2,4 dinitrophenylhydrazine atau DNPH. Nah, diambil 2 fraksi 100 mikroliter sampel protein. Kemudian dilakukan penginkubasian sampel protein dalam 2 molar HCl untuk 1 jam pada 37 derajat Celcius dalam kondisi gelap. Selanjutnya, 1 aliquot diperlakukan dengan 2 ml 2 molar HCl sebagai kontrol dan yang satunya lagi diperlakukan dengan 2 ml 10 mmol 2,4 DNPH. Kemudian dilakukan pengendapan kedua fraksi dengan 2 ml asam trikloroasetat 20%. Kemudian dilakukan pencucian endapan sebanyak 2 kali dengan 4 ml larutan etanol banding etil asetat sebanyak 1:1. Kemudian dilakukan pelarutan butiran dalam 1,5 ml guanidin hidroklorida 6 molar dengan 20 mmol dapar natrium fosfat dengan pH 6,5. Kemudian dilakukan pengukuran absorbensi pada panjang gelombang 370 nanometer. Nah, kandungan karbonil ini dinyatakan sebagai nanomol per miligram protein menggunakan koefisien penyerapan 22.000 per molar centimeter. Kemudian yang selanjutnya ada pemindaian mikroskop elektron. Pemindaian ini dilakukan dengan pertama-tama mengambil potongan sampel stick ukuran 3 mm x 3 mm x 5 mm. Kemudian akan dilakukan pemfiksasian dalam glutaraldehid 2,5% dalam buffer fosfat 0,1% 0,1 molar dengan pH 7,2 selama setidaknya 24 jam pada suhu 4 derajat Celcius.
Kemudian akan dilakukan pencucian semua spesimen sebanyak 3 kali menggunakan buffer fosfat 0,1 molar. Kemudian, spesimen akan difiksasi dengan larutan asam osmat 1% selama 2 jam pada suhu 4 derajat Celcius. Kemudian, spesimen akan didehidrasi dalam rangkaian etanol bertingkat dan titik kritis pengeringan. Kemudian akan dilakukan pelapisan spesimen dengan emas, kemudian pengamatan menggunakan SEM pada perbesaran 500. Selanjutnya, analisis statistik yang digunakan pada penelitian ini. Data analisis dianalisis menggunakan sistem analisis statistik. Uji perbedaan antara rata-rata yang diprediksi diterapkan menggunakan pernyataan PDIFF dan perbedaannya dianggap berbeda secara signifikan pada P kurang dari 0,05. Baik, yang selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama yaitu nilai WBSF. Nah, diagram di sebelah kanan ini merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antara waktu dan jenis penyimpanan terhadap besarnya nilai WBSF. Diagram batang berwarna hitam merupakan diagram dari sampel chilled, berwarna abu-abu merupakan sampel super chilled, dan berwarna putih merupakan sampel frozen. Nah, dari diagram ini dapat diketahui bahwa pada minggu ke-8 hingga minggu ke-8 nilai WBSF dari sampel chilled ini terus mengalami penurunan paling besar di antara ketiganya. Sementara itu, pada sampel super chilled pada minggu ke-4 dan minggu ke-8 tidak mengalami perbedaan yang signifikan pada nilai WBSF. Namun, pada minggu ke-12 terjadi penurunan signifikan pada sampel super chilled. Sementara itu, untuk sampel frozen dapat dilihat hingga minggu ke-12 relatif stabil. Nah, kemudian pada chilled stick ini, penurunannya diakibatkan oleh aktivitas enzim kalpain. Sementara itu, pada penurunan lambat sampel super chilled diakibatkan oleh terjadinya gangguan fisik pada sel otot akibat terbentuknya es yang tidak seragam. Kemudian, nilai WBSF pada super chilled minggu ke-8 ini masih melebihi standar kelunakan di Cina, yaitu sebesar 55,4 Newton. Nah, oleh karena itu, untuk dapat mencapai nilai kelunakan yang diinginkan, digunakanlah kombinasi aging dengan penyimpanan super chilled stick sehingga dapat menghasilkan kelembutan atau kelunakan daging yang lebih baik. Selanjutnya ada degradasi troponin T dan desmin. Yang pertama yaitu degradasi troponin T. Jadi ini merupakan gambar pita dari troponin T 37 kilodalton. Line pertama merupakan sampel stick pada minggu ke-0, line 2, 3, 4 merupakan sampel chilled, super chilled, dan frozen stick pada minggu ke-4, line 5, 6, 7 merupakan sampel chilled, super chilled, dan frozen stick pada minggu ke-8, sementara line 8 dan 9 merupakan sampel super chilled dan frozen stick pada minggu ke-12. Nah, pada sampel chilled terlihat bahwa pita menjadi semakin ringan dan hilang setelah minggu ke-8 yang menunjukkan adanya degradasi besar-besaran pada troponin T. Kemudian pada sampel super chilled dan frozen, pita troponin ini hingga penyimpanan ke-12 relatif stabil yang menandakan bahwa pada super chilled dan frozen ini terjadi sedikit degradasi troponin T. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada diagram batang yang menggambarkan pengaruh dari waktu dan jenis penyimpanan terhadap jumlah dari troponin T. Nah, dapat diketahui bahwa suhu dan lama penyimpanan mempengaruhi tingkat degradasi troponin T. Nah, terjadinya degradasi troponin T ini akan mempengaruhi kelunakan pada daging. Degradasi pada sampel chilled stick itu paling parah jika diamati pada diagram di sebelah kiri ini. Dan untuk frozen stick dan super chilled ini relatif tidak sebesar penurunan pada sampel chilled. Sementara sampel frozen ini memiliki jumlah troponin T yang paling besar di antara ketiganya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada degradasi desmin. Jadi pada line pertama ini merupakan sampel stick pada minggu
ke-0, lane 2, 3, 4 merupakan sampel chilled, super chilled, dan frozen stick pada minggu ke-4. Lane 5, 6, 7 merupakan sampel chilled, super chilled, frozen stick pada minggu ke-8. Lane 8, 9 merupakan sampel super chilled dan frozen stick pada minggu ke-12. Nah, dapat diketahui bahwa pada sampel chilled, pita desmin 55 kilodalton ini hampir menghilang pada minggu ke-4 setelah penyimpanan. Kemudian pada sampel super chilled dan frozen, pita desmin ini masih jelas bahkan hingga 12 minggu penyimpanan yang menunjukkan bahwa pada sampel super chilled dan frozen ini mengalami degradasi desmin yang rendah dibandingkan dengan sampel chilled. Kemudian pada sebelah kiri ini merupakan ada diagram yang menggambarkan pengaruh suhu dan lama penyimpanan terhadap jumlah dari desmin. Dapat diketahui bahwa suhu dan lama penyimpanan itu mempengaruhi tingkat degradasi desmin. Degradasi terbesar terdapat pada sampel chilled stick, dan tidak ada perubahan signifikan pada sampel super chilled dan frozen stick selama 8 minggu penyimpanan. Namun pada minggu ke-12, sampel super chilled ini mengalami penurunan yang signifikan berbeda dengan sampel frozen. Kemudian yang selanjutnya, tingkat proteolisis dari sampel chilled stick paling cepat dan dapat menyebabkan hilangnya integritas serat otot di dalam sarkomer. Selanjutnya ada sampel super chilled dan frozen stick, di mana pada sampel ini troponin T dan desmin hanya terdegradasi sebagian dan pada tingkat yang sama. Kemudian ada aktivitas Calpain. Nah, di samping ini ada diagram yang menunjukkan pengaruh lama waktu dan suhu penyimpanan terhadap aktivitas Calpain. Tapi di sini sepertinya terdapat kesalahan penulis dalam menginputkan diagram karena yang diinputkan di dalam jurnal itu justru carbonyl content, di mana carbonyl content itu digunakan dalam mendeteksi oksidasi protein, bukan aktivitas Calpain. Namun, dari penjelasan yang dijelaskan di jurnal dapat diketahui bahwa suhu dan lama penyimpanan ini mempengaruhi aktivitas Calpain. Semakin rendah suhu, maka aktivitas Calpain akan semakin menurun. Nah, aktivitas Calpain yang paling tinggi itu terletak pada sampel chilled stick. Penurunan aktivitas Calpain disebabkan oleh peningkatan autolisis mu-calpain. Nah, mengapa demikian? Karena mu-calpain itu cenderung tidak stabil. Kemudian terdapat degradasi troponin T dan desmin yang dipengaruhi oleh aktivitas calpain. Jadi, terjadinya degradasi troponin T dan desmin yang telah dibahas sebelumnya itu akibat adanya aktivitas calpain pada daging sapi. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada kandungan karbonil. Diagram di sebelah kiri ini merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antara lama dan jenis penyimpanan atau suhunya terhadap kadar karbonil atau karbonil content. Nah, karbonil content dari chilled stick ini paling tinggi daripada super chilled dan frozen, di mana tidak ada daripada frozen dan super chilled, di mana pada sampel frozen dan super chilled ini tidak terdapat perbedaan yang signifikan hingga minggu ke-12. Kemudian kandungan karbonil ini merupakan indikator terjadinya oksidasi protein. Suhu dan lama penyimpanan mempengaruhi oksidasi protein. Semakin rendah suhu, maka semakin menurun laju reaksi oksidasi protein. Itulah mengapa pada sampel super chilled ini kandungan karbonilnya paling tinggi. Selanjutnya yaitu ada SEM. Nah, pada nomor 1 ini merupakan gambar dari sampel serat segar, di mana serat myofibernya masih saling berhubungan erat satu sama lain dan masih kompak. Kemudian pada gambar nomor 2 dan 3 merupakan sampel chilled minggu ke-4 dan ke-8 penyimpanan. Dapat dilihat bahwa pada minggu ke-8 terbentuk celah yang besar di antara serat-serat itu. Nah, kemudian pada nomor 4, 5, dan 6, ini merupakan sampel dari super chilled yang disimpan pada minggu ke-4, ke-8, dan ke-12 secara berturut-turut. Nah, dapat dilihat bahwa pada minggu
8 dan 12 ini mulai terbentuk celah antar serat, tetapi celahnya itu lebih kecil daripada celah yang terbentuk di sampel Chiltz. Kemudian untuk nomor 7, 8, dan 9 ini merupakan gambar dari sampel frozen, di mana pada gambar ini diperlihatkan pada sampel ini tidak terbentuk celah yang besar, namun hanya terbentuk celah kecil-kecil dibandingkan dengan sampel Chiltz dan Super Chiltz hingga minggu ke-12. Nah, tingkat perubahan serat otot ini akan sangat dipengaruhi oleh suhu penyimpanan dan waktu penyimpanannya. Kemudian, terbentuknya ruang antar serat pada sampel Chiltz stick disebabkan oleh aktivitas enzim proteolitik endogen yang ditunjukkan dengan tingginya tingkat degradasi troponin T dan desmin yang juga dapat menurunkan nilai WBSF. Kemudian, terbentuknya ruang antar serat pada sampel Super Chiltz yang lebih kecil daripada sampel Chiltz ini berhubungan dengan terbentuknya kristal es yang besar akibat terjadinya pembekuan lambat. Kemudian, pembekuan lambat ini terjadi akibat suhu yang digunakan pada Super Chiltz ini relatif lebih tinggi ya daripada yang digunakan untuk frozen. Kemudian pada sampel frozen, ruang antar seratnya relatif sangat kecil di antara ketiga sampel ini karena suhu yang digunakan ini sangat rendah sehingga pembekuan yang terjadi itu pembekuan cepat yang menghasilkan kristal es yang kecil-kecil dan tidak dapat mengganggu struktur sel otot. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu pada sampel Chiltz terjadi penurunan drastis nilai WBSF karena terjadi proteolisis signifikan dari troponin T dan desmin oleh enzim kalpain yang juga menyebabkan kelunakan pada daging. Yang menambahkan bahwa pada sampel Chiltz tadi juga terbentuk celah yang besar pada hasil SEM. Kemudian, kesimpulan yang kedua yaitu pada sampel Super Chiltz tidak terjadi degradasi troponin T dan desmin yang signifikan. Aktivitas kalpainnya juga lebih lambat daripada sampel Chiltz. Kemudian, pada sampel ini juga mengalami perubahan struktur sel otot setelah 12 minggu penyimpanan serta penurunan nilai WBSF yang lebih rendah daripada nilai sampel Chiltz. Kemudian yang terakhir yaitu pada sampel frozen tidak terdapat perubahan besar terkait dengan degradasi protein, oksidasi protein, dan struktur mikro, serta mempunyai nilai WBSF yang paling tinggi di antara ketiga sampel. Nah, ini merupakan pustaka yang saya gunakan. Nah, sekian sesi presentasi EGBP dari saya. Terima kasih telah menyimak presentasi saya dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Sampai bertemu pada sesi selanjutnya. Halo teman-teman semua, selamat datang di sesi Q&A ini. Pada kesempatan ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh teman-teman semua pada sesi sebelumnya. Selamat menyaksikan. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu apa itu TBST? Jawabannya, TBST merupakan larutan penyangga atau buffer yang terdiri dari 20 mmol trisbase, 137 mmol NaCl, 5 mmol KCl, dan 0,1% twin 20 menurut Lu et al. Pada 2020. Buffer TBST ini juga sering digunakan sebagai wash buffer pada proses Western blotting. Kemudian ada pertanyaan yang kedua, apa tujuan pengukuran nilai WBSF dan bagaimanakah hubungan WBSF tersebut dengan bidang pangan? Yang pertama yaitu tujuan pengukuran nilai WBSF. Jadi tujuan pengukuran nilai WBSF ini yaitu untuk mengukur kelunakan atau keempukan daging setelah disimpan pada masing-masing jenis penyimpanan. Penurunan nilai WBSF ini menunjukkan terjadinya pelunakan daging. Jadi semakin kecil nilai WBSF, maka daging tersebut semakin lunak. Kemudian, nilai WBSF ini dapat dihitung menggunakan analisis tekstur stable mikrosistem dengan HDP atau pisau BSW.
Selanjutnya, hubungan WBSF dengan bidang pangan yaitu untuk menilai tekstur dari daging berupa keempukan atau kelunakannya. Nah, telah kita ketahui bahwa proses pengolahan pangan itu dapat mempengaruhi tekstur bahan pangan, yang mana tekstur bahan pangan tersebut sangat berpengaruh terhadap kualitas makanan yang dirasakan oleh konsumen. WBSF ini merupakan metode untuk menilai keempukan atau kelunakan daging sejak tahun 1930 menurut Novakovic dan Tomasevic pada tahun 2017. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu apa fungsi dari pengukuran Western blotting pada bagian metode? Jawabannya, fungsi dari pengukuran Western blotting pada bagian metode yaitu untuk memisahkan dan mengidentifikasi protein berdasarkan berat molekulnya dan berdasarkan jenisnya melalui gel elektroforesis. Setelah didapatkan hasil pemisahan, akan ditransferkan ke membran yang akan memperlihatkan pita dari setiap proteinnya. Nah, pita hasil Western blotting ini merupakan pita yang telah ditampilkan pada diskusi dan pembahasan terkait dengan troponin T dan desmin pada sesi yang lalu. Kemudian ada pertanyaan terakhir, yaitu kenapa perlakuan super chilled menghasilkan pembentukan es yang tidak seragam, dan bagaimanakah dengan pembentukan es pada perlakuan yang lain seperti chilled dan frozen, dan pengaruhnya pada penurunan WBSF? Baik, yang pertama-tama saya akan menjawab terkait dengan perlakuan super chilled. Jadi, perlakuan super chilled ini menghasilkan pembentukan es yang tidak seragam dikarenakan pada sampel super chilled menggunakan suhu yang tidak terlalu rendah, yaitu sebesar minus 4 derajat Celcius, sehingga terjadi pembekuan lambat. Pembekuan lambat ini akan mengakibatkan terbentuknya es yang berukuran besar dan tidak seragam. Kemudian akan terbentuk celah antar serat yang lumayan besar tetapi tidak lebih besar dari sampel chilled yang akan mengakibatkan terjadinya kelunakan pada daging, sehingga nilai WBSF-nya akan menurun. Jadi pada sampel super chilled ini, penurunan nilai WBSF lebih dominan diakibatkan oleh terjadinya pembekuan lambat, bukan akibat aktivitas Calpain, karena seperti yang kita ketahui pada sampel super chilled ini, aktivitas Calpain-nya lumayan rendah, lebih rendah dari super chilled, dan degradasi troponin T dan desminnya juga rendah. Kemudian yang selanjutnya ada sampel chilled. Namun sebelumnya menurut Desrosiers pada tahun 1969, titik beku daging berada pada temperatur minus 2 derajat Celcius hingga minus 3 derajat Celcius. Sementara itu, pada perlakuan chilled menggunakan suhu sebesar 2 derajat Celcius, sehingga dapat dimungkinkan bahwa pada suhu tersebut daging sapi belum mengalami pembekuan, sehingga belum terbentuk kristal es. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pada suhu 2 derajat Celcius ini, penurunan nilai WBSF lebih dominan diakibatkan oleh aktivitas Calpain yang tinggi. Kemudian terjadinya penurunan protein desmin dan troponin T yang tinggi yang mengakibatkan terbentuknya celah antar serat yang besar dan mengakibatkan kelunakan pada daging dan terjadinya penurunan nilai WBSF yang signifikan. Yang terakhir yaitu pada perlakuan frozen. Pada perlakuan frozen ini digunakan suhu sebesar minus 18 derajat Celcius, di mana suhu ini relatif rendah dan dapat menyebabkan terjadinya pembekuan cepat yang memungkinkan terbentuknya kristal es yang berukuran kecil dan seragam. Oleh karena itu, terbentuklah celah antar serat yang relatif kecil, bahkan sangat kecil di antara ketiga perlakuan. Oleh karena itu, diperoleh kelunakan pada daging yang rendah atau dapat dikatakan bahwa daging tersebut masih keras, sehingga nilai WBSF-nya itu masih tinggi. Baik, yang selanjutnya yaitu daftar pustaka yang saya gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan.
Baik, sekian sesi Q&A pada kesempatan ini. Atas perhatian teman-teman, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dan juga kekurangan dalam penyampaian ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.